Itu level kognitif. Tadi Bu siapa? Bu Jahra atau siapa? Lupa lagi. Level-level kognitif itu seperti ini. Ini belum yang pertama. Kognitif belum yang pertama. Recognition, comprehension, application. Level 9 dokter gitu. Ya hafalnya jangan di luar kepala, harus di dalam kepala. Kalau di luar kepala memang pada kepergi kemana aja gitu ya. Maaf Bu, saya hanya ini saja gitu ya. Kalau SMP SMA wajar lah guru-guru sampai penerapan. Artinya apa? Menerapkan prosedur. Kemana menerapkannya? Bisa ke ilmu yang bersangkutan, bisa ke ilmu yang lain, bisa di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, penerapan itu seperti itu. Maaf Bu Desi, mengajar mata kuliah apa Bu? Saya di teknik informatika Pak. Informatika. Iya. Informatika mata kuliahnya Bu, banyak di informatika. Mata kuliahnya itu human computer interaction, jadi interaksi manusia dan komputer. Saya nggak ngerti bahasa Inggris ya, human interaction. Nah, ada penerapannya kira-kira Bu? Penerapan ke apa gitu? Penerapannya itu mereka harus bikin aplikasi yang bukan hanya user friendly, tapi mereka harus user experience gitu Pak. Wah, itu mengembangkan creativity, ini yang baru. Jadi C6 yang baru, bagus Bu. Nah, berarti sudah tingkatannya kan C6, creativity, mampu mengembangkan. Apakah aplikasi dan lain sebagainya yang saya tidak mengerti begitu? Kalau masih menganalisis kebutuhan, nah berarti itu masih C4 gitu ya. Nah ini pindah ya, sintesis ke sini. Kalau hanya apa itu human gitu, itu mah masalah ingatan gitu ya. Kalau apa itu, tadi apa tuh? TIK misalkan gitu, itu hanya ingatan. Untuk mahasiswa S1 tidak perlu ditanyakan gitu. Pemahaman gitu ya, pemahaman misalkan. Ya lebih sedikit lah tingkatannya gitu. Kalau saya tadi apa itu segitiga, nah itu mungkin ingatan. Tapi kalau misalkan jika diberikan suatu segitiga siku-siku, alasnya sekian, tinggi sekian, ya menggunakan pengetahuan yang telah dipahaminya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau penerapan, nah misalkan Pak Hilal memiliki kebun berbentuk segitiga, padahal tidak ada kebun berbentuk segitiga ya, tapi guru-guru SMP suka begitu soalnya. Nggak ada kebun berbentuk segitiga gitu ya, atau taman lah, taman segitiga ya. Mau akan ditanami rumput gitu ya, semuanya. Berapakah rumput yang dibutuhkan? Artinya kan luas segitiga. Nah, dia menerapkan segitiga di dalam kehidupan sehari-hari. Analisis gitu kan. Nah, analisis itu misalkan sifat-sifat dari segitiga sehingga diperoleh kesimpulan, generalisasi. Gitu. Menilai. Ini menilai. Saya lompat sini ya. Kalau mencintai nanti ke sini. Menilai apa? Ya, menilai apa? Menilai prosedur boleh. Menilai suatu konsep boleh. Menilai suatu solusi juga boleh gitu kan ya. Tapi kan untuk menilai itu kan dibutuhkan kemampuan menganalisis, kemampuan menerapkan, kemampuan memahami dan kemampuan ingatannya. Sehingga ini jauh lebih tinggi gitu mengevaluasi ini. Saya contohnya aja gitu Bu ya. Kita kan sekarang menggunakannya bilangan Hindu Arab kan 1, 2, 3, 28 juta kan bisa kan ya. Kalau tadi MCCL, DEC, XI, ILLL gitu ada seterusnya gitu kan. Nah, pusing kan. Nah, artinya menilai itu dibutuhkan kemampuan atas seluruh proses kognitif yang sebelumnya juga ditambah pengetahuan yang sesuai dengan mata kuliah Bapak. Yang terakhir mengembangkan, mencipta ininya. Nah ini pertukarannya, mencipta, creating, naik. Asalnya kata benda, sekarang kata kerja. Mengapa menggunakan kata kerja? Karena ya proses yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa dalam berpikirnya. Sehingga knowledge menjadi remembering katanya, comprehension menjadi understanding, application menjadi applying, analysis menjadi analyzing, ini evaluate menjadi evaluating, dan synthesis menjadi creating. Dan ini puncak dari level kognitif
untuk pengetahuan, gitu ya. Level berpikir untuk pengetahuan itu adalah creating. Sampai di mana kita harus menyusun taksonomi ini, menyusun level ini, saya katakan lagi, kita melihat di KD-nya, di KD-nya itu kompetensi dasar, bukan Krisdayanti ya, Pak Ilal Krisdayanti, KD itu kompetensi dasar. Nanti jadi kok ada KD aja nggak ada sehari ininya dari tadi. Kompetensi dasar maksudnya ya. Jadi dilihat dari kompetensi dasar. Kalau mampu menganalisis bla 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 gitu, oh berarti analyzing gitu ya. Nah, dalam pengembangan soalnya itu Bapak Ibu, ini ada KKO-nya. Masing-masing ada KKO-nya. Kata kerja operasional. Bukan KKO omong ya, KKO. KKO. Kata kerja operasional. Kalau kau omong kan. Kata kerja operasional yang mana ini? Kalau Bapak Ibu mau membuat soal evaluating, milih kata kerja ini. Siswa dapat apa? Oh, memberikan kritik. Misalkan, tadi kalau berbicara terhadap wacana yang diberikan berkaitan dengan apakah itu paragrafnya, apakah kalimatnya, dan lain sebagainya. Itu evaluating. Creating tadi, oh siswa dapat membangun atau mengembangkan, siswa dapat mendesain, siswa dapat memformulasi, siswa dapat menyusun hipotesis, siswa dapat, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal memilih ini, kata kerja ini, kemudian dikombinasikan dengan pengetahuan yang ada dalam materi mata kuliah Bapak Ibu. Baik. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin memberikan respon baik dalam pendapat, pertanyaan, dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Sarang dengan Pak Denny Pak. Oh, mengapa? Silakan Pak. Ya. Ini Pak mau nanya mengenai penilaian afektif Pak. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam rekap penilaian itu enaknya gimana ya Pak? Kadang-kadang kan rekap penilaian yang disediakan oleh universitas lewat sistem informasi akademik itu kan hanya memuat tugas, absensi, kemudian ujian-ujian Pak. Nah ini kira-kira enaknya gimana gitu Pak? Kalau saya, kemarin juga ada pertanyaan seperti itu, Pak. Misalkan partisipasi, Pak, kan tidak ada gitu ya. Disubstitusikan terhadap salah satu bagian dari aspek-aspek yang dinilai, yang diberikan aspek-aspek yang dinilai yang sudah disusun oleh perguruan tingginya masing-masing, Pak. Seperti saya, misalkan sikap siswa, oh masukkan saja ke partisipasi gitu. Karena di dalam penilaian ya format yang dimiliki yang diberikan itu ada partisipasi, berarti saya masuk ke partisipasi mahasiswa gitu, atau ke tugas. Kalau saya biasanya mengimbedidkannya gitu, atau menancapkannya ke dalam aspek-aspek yang ada di dalam format perguruan tingginya masing-masing, karena itu harus menjadi bagian dari penilaian kita. Kalau menurut saya begitu Pak Denny. Kalau menurut saya, kalau berbeda pendapat nggak apa-apa, kan beda mazhab nggak apa-apa ya Pak ya. Ya betul Pak. Jadi tetap menurut saya harus dimasukkan, karena itu bagian dari karakter yang harus dibentuk oleh kita selama proses perkuliahan berlangsung. Kita tidak bisa menisbikan hasil perubahan karakter yang terbangun dalam proses perkuliahan atau selama proses perkuliahan dengan kita. Bisa jadi misalkan dengan melihat Pak Denny sosok yang berwibawa, sosok yang misalkan memperlihatkan religiusitas yang tinggi, ada perubahan perilaku dari mereka. Aduh, melihat Pak Denny teduh gitu wajahnya, walaupun saya nggak melihat, saya candi aja gitu ya.
Jadi ada perubahan di dalam diri mahasiswa itu. Bisa Pak, bisa terjadi seperti itu menurut saya. Dan itu merupakan bagian yang harus diintegrasikan di dalam proses penilaian sehingga mereka memiliki nilai yang misalkan komprehensif. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang dinilai. Sebenarnya semakin banyak aspek yang dinilai itu semakin baik. Artinya informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan itu sangat lengkap gitu. Mungkin kalau pendapat saya seperti itu Pak Denny. Oke Pak, terima kasih. Baik, terima Mungkin kasih. untuk skala-skalanya juga harus ditunjukkan ya Pak ya, nanti Ya, itu barangkali ada pertanyaan. disusun saja Pak skala-skala sikapnya gitu ya. Karena kan harus terukur ya, harus terukur Ya betul juga, Pak. gitu. Harus terukur. Jangan sampai subjektif Pak. Wah, dia mahasiswa ini cantik gitu kan ya. Ya, Suka bawa bala-bala lagi gitu kan ya. Gitu ya. Sopan lagi gitu ya. Nah, nilainya ditambah 1 poin begitu. Nah, jangan seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Denny. Barangkali yang lainnya silakan. Bapak Ibu. Kita diskusi saja ya Bapak Ibu. Saya lebih senang untuk berdiskusi. Barangkali ada hal-hal yang baru juga dari Bapak Ibu. Kemarin seperti teman dari Maranatha itu Pak, saya menggunakannya project gitu. Khususnya untuk pandemi ini mungkin kalau menggunakan tes seperti uraian tadi, hal-hal bisa saja kita membuat sebuah project itu untuk mereka, membuat project apakah individu ataupun kelompok terserah gitu. Kemudian nanti ada pemaparan, kemudian saya memberitahukan ke mahasiswa bahwa proyek yang Anda kerjakan nilainya kelompok, tapi ketika pemaparan nilainya individual gitu. Nah, atau yang kedua, pertanyaannya terbuka Bu, terbuka, open ended. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar open ended problem, pertanyaan terbuka. Jadi kita membuat pertanyaan terbuka. Nah, kemudian kriterianya adalah semakin banyak jawaban yang relevan dan benar itu memiliki skor yang paling tinggi. Tapi kita harus tetap menyusun kemungkinan jawaban. Misalkan kemungkinan jawaban kita 10 gitu ya. Nah, dari situ kita melihat misalkan ada mungkin ada yang 8, ada yang 7, nanti ambil kriterianya. Penilaiannya ada 4 dalam open-ended itu. Yang pertama fluensi, ketepatan jawaban-jawaban yang benar dari mahasiswa. Yang kedua flexibility, kefleksibelan mahasiswa dalam menggunakan prosedur. Keempat ada kebaruan, novelty dari jawaban-jawaban mereka. Dan yang terakhir itu elaborated. Jadi ada 4 kriteria yang bisa digunakan. Saya ambil contoh, mudah-mudahan Bapak Ibu melihat ballpoint saya. Lihat ya ballpoint saya akan menulis pakai ballpoint gitu ya. Kalau masih ditanya ini digunakan untuk apa? Ya itu menulis, sudah kan jawabannya seperti itu. Tapi mungkin kalau saya berikan pertanyaan, coba Anda jelaskan benda yang saya pegang ini dari berbagai perspektif yang Anda miliki. Ya, misalkan dia bisa menilai dari kegunaannya, bisa menilai dari warnanya, bisa menilai dari bentuknya, bisa menilai dari material yang digunakan membentuknya, bisa nilai dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak jawaban, nah itu akan semakin terlihat unsur atau mahasiswa mana yang memiliki fluensi yang baik, mahasiswa mana yang memiliki novelty yang baik, dan mahasiswa mana yang memiliki kemampuan elaborasi yang baik. Seperti itu. Sehingga saya sekarang seperti tadi Bu Rika, saya menggunakan kalau uraiannya terbuka. Jadi kalau sama pasti kita bisa menilai mahasiswa itu saling menyontek gitu. Saling menyontek gitu. Jadi jawaban sebanyak-banyaknya itu yang ditetapkan di dalam petunjuknya disebutkan bahwa soal yang diberikan adalah sangat terbuka. Silakan Anda mengungkapkan jawaban semaksimal mungkin dengan langkah-langkah yang semaksimal mungkin juga. Untuk pandemi sekarang mungkin lebih tepat menurut saya seperti itu. Atau tadi penilaian menggunakan proyek bisa jadi mengembangkan ini seperti tadi Bu siapa yang di informatika bisa jadi mendesain itu
bisa mendesain ya sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Jadi saya juga mengajar evaluasi untuk semester ini. Saya minta mahasiswa mengembangkan, misalkan masing-masing mengembangkan alat pengukuran pada materi-materi mulai di sekolah menengah dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dalam bentuk pilihan ganda dan dalam bentuk uraian. Jadi saya menilainya ya proyek, artinya mereka membangun atau mengkreat sebuah alat penilaian yang sesuai dengan standar. Gitu. Dan itu kan sangat bergantung pada kreativitas mereka. Mereka tidak bisa saling mencontek. Mengapa? Karena materinya juga berbeda-beda, gitu ya. Yang dinilai oleh kita ketepatan tadi, ketepatan dalam kisi-kisinya. Yang ini kisi-kisi ini. Pertama mereka harus membuat kisi-kisi ini dulu. Kisi-kisi. Nah, kemudian baru gitu ketepatan dalam menyusun soal. Kalau pilihan ganda kan yang dinilai itu istilahnya 1 stimulus, 2 soal, 3 optionnya gitu, pilihan-pilihannya. Apa yang dinilai dari kisi-kisi? Misalkan begini, ketepatan antara knowledge dengan kognitif. Kalau faktual, kalau misalkan saya faktual di sini agak sulit dan tidak mungkin kita menyusun misalnya kreativitas atau analisis gitu. Biasanya kalau faktual itu paling banter di sini gitu. Paling banter tuh apa ya bahasa Indonesia? Paling mungkin di sini gitu ya, paling mungkin. Konseptual knowledge ya mungkin bisa understanding, bisa apply, bisa analisis. Prosedural mungkin bisa semuanya, bisa di sini. Nah yang paling sulit itu di sini. Kemarin yang bertanya Pak, metacognitive knowledge itu seperti apa? Nah itu agak sulit. Karena metacognitive itu berkaitan dengan kesadaran seseorang dalam menerapkan suatu pengetahuan untuk kalau creativity dalam mengembangkan hal yang baru atau membangun hal yang baru atau kalau ini menilai gitu. Jadi ya mahasiswa ditanya mengapanya. Oke, metacognitive knowledge gitu. Apa yang diisi di sini? Yang diisi di sini ada bermacam-macam. Bisa saja misalkan ini satu soal, misalkan satu ya. Di sini sebutkan pengetahuannya apa? Ya pengetahuan yang di sini gitu ya. Di sini kan ada fakta-faktanya. Ini satu soal misalkan. Ini ada satu soal, ini 2 soal, ini satu soal dan seterusnya. Gitu ya. Misalnya ini satu misal. Ini misal ya. Oh, jadi kita mengembangkan 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9 soal. Saya mau 10 ya boleh aja silakan 10 sini. Bisa. Berapapun soal enggak terserah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau untuk siswa mungkin mahasiswa gitu ya, apakah ini mau dipakai oleh Bapak Ibu atau tidak di dalam praktek penilaian dan lain sebagainya. Mungkin kalau levelnya di sini, nah ini mungkin ini masih sedang. Dan kalau di sini ini levelnya sukar soalnya. Seperti itu. Jadi mudah, sedang, sukar. Apa kita harus membuat soal yang sukar? Ya, kalau Bu Pisti tidak membuat soal yang sukar, itu berdosa hukumnya Bu Pisti. Ya, berdosa kalau kita tidak membuat soal yang sukar. Mengapa berdosa? Artinya tidak memfasilitasi anak-anak berkembang lebih optimal dalam praktek pembelajarannya. Sehingga kalau dia merasa nilai A, pantas saja ya orang soalnya mudah dan sedang gitu kan ya. Nah, tuntutan sedang dan sukar kan, berarti ini memiliki kognitif yang sangat kuat yang dicapai oleh mereka dari hasil praktek pembelajaran. Berapa perbandingannya gitu kan ya? Kalau di sekolah menengah, perbandingan antara muda dan sedang itu 3, 5, 2, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau di sekolah menengah. Artinya 3% harus soalnya itu. 3% ya. Ini perbandingan 30% lah ya.
30% itu soalnya harus yang mudah, 50% harus soal yang sedang, dan 20% harus soal yang sukar gitu. Kalau kita untuk mahasiswa ini saja boleh-boleh, untuk mahasiswa lain lagi kan, mahasiswa lain lagi. Berbeda dengan sekolah menengah sama atau menengah atas. Itu perbandingannya. Jadi kita harus membuat peta ini dulu. Jadi kalau Bu Madalena mau, saya mau soalnya uraian. Nah, uraian. Misalkan 4 soal. 4 soal uraian. Uraian kan tidak mungkin faktual, tidak mungkin soal uraian itu faktual, minimal konseptual gitu. Oh, nomor 1 aplikasi ini gitu ya. Oh, ini 1 gitu ya. Oh, nomor 1 ini, 1 ini gitu. Kemudian 1 di sini, kemudian 1 di sini, 1 lagi di sini atau di sini, terserah. Berarti saya punya kisi-kisi yang ini gitu. Nah, itu harus dibuat dulu. Sehingga ketika pengembangannya kita pertama konseptual dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah ini, kemudian baru membuat kisi-kisinya. Gitu. Kisi-kisi itu ada pengetahuannya, ada kognitifnya, tinggal memindahkan, kemudian indikator soal, baru masuk ke soal. Jadi bersoal, oh soalnya uraian, baru item soal. Seperti itu dalam membuat soal. Supaya apa? Ya supaya valid, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita dalam mengukur kompetensi mahasiswa sesuai dengan mata kuliah kita dan level berpikir yang harus dicapai oleh mahasiswa kita. Jangankan kita pakai textbook ya, pakai textbook asal ambil aja. Nomor 1, bab 5, nomor 6 gitu, nomor 2, bab 7, nomor 3 gitu. Nah, apakah level yang diinginkan itu sama ya? Sebenarnya boleh-boleh saja, boleh saja. Tapi ini dulu tetap, oh ternyata ini soalnya mirip di bab 5 nomor 3 latihan, ya ambil aja itu bisa. Gitu. Yang tidak boleh adalah kebalik. Mengambil soal dulu, kemudian menyusun kisi-kisinya. Nah, itu membangun rumah dulu, baru menyusun rencana pembangunan rumah. Nah, ini bisa bahaya. Rumahnya sudah selesai, baru nyuruh arsitektur, tolong dong dibuatkan rencana pembangunan rumah. Kan rumahnya sudah jadi, begitu. Nah, itu kan bisa bahaya, gitu. Mengapa harus begini? Ya, seperti tadi. Agar kita tidak mengalami error atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang dosen, seorang guru, karena guru itu harus ada melekat punishernya atau pengambil keputusan yang akan nempel. Nempelnya apa? Seluruh hidup mahasiswa kita. Sehingga ada yang neteli itu apa ya bahasa Indonesianya tuh, sakit hati mungkin ketika bertemu dalam pelatihan ngobrol-ngobrol, Pak dulu saya diajar sama Bapak gitu ya, ngobrol-ngobrol tapi dulu nilai saya dapat D Pak dari Bapak. Jadi masih ingat terus. Begitu Bapak Ibu sekalian, kamu bisa nggak dulu ini mengerjakan soal? Memang saya tidak bisa Pak. Ya sudah, kalau tidak bisa maka tidak jadi masalah gitu. Jangan sampai ketemu kita dalam suatu pelatihan, kita bawa mobil kita kempes gitu oleh mahasiswa, oleh mantan mahasiswa kita. Mengapa? Dulu saya dapat E gitu kan, sekarang ketemu lagi bawa mobil, saya bocorkan mobilnya, kan bisa bahaya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itu akibat apa? Akibat ketidaktepatan alat ukur yang dikembangkan oleh kita. Begitu. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, silakan. Ada Pak. Ya, silakan Bu. Bu siapa? Dengan Fisti Pak. Oh, Bu Fisti, silakan Bu. Terima kasih kesempatannya Pak. Jadi begini Pak, saya mau menanyakan, apakah penilaian pada satu mata kuliah juga dilihat dari SKS Kak? Karena contohnya saya kan di prodi kebidanan Pak. Jadi ada satu. Suaranya agak berdengung Bu, bisa di ini? Ada feedback dari Ibu?
Ya, sebentar Pak. Atau ditulis saja ya Bapak Ibu. Alah, sudah. Masih berdengung Pak? Ya, coba sekarang sudah agak jelas Bu sekarang. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya ingin menanyakan Pak, apakah dalam penilaian pada satu mata kuliah, pembobotannya apakah juga dilihat dari SKS-nya Pak? Karena saya kan dari prodi kebidanan Pak. Jadi kalau di kebidanan itu saya contohkan ada satu mata kuliah, misalnya asuhan kebidanan pada Ibu Nifas itu ada 5 SKS. 5 SKS itu ada 2 SKS teori, 1 SKS labor di laboratorium, Ya. kemudian 2 SKS-nya di klinik, mereka mahasiswanya ke lapangan Pak, praktek di rumah sakit contohnya. Baik. Nah, kalau nilai akhirnya gimana, satu kesatuan atau masing-masing Bu? Nah, itu yang mau saya tanyakan ke Bapak. Apakah jadi tapi nanti nilai akhirnya dari nilai satu mata kuliah Pak. Jadi apakah pembobotannya itu juga berdasarkan SKS tadi yang ada teori 2 SKS, praktek laboratorium 1 SKS, kemudian ada klinik 2 SKS begitu Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya kalau namanya satu mata kuliah nilainya 1 Bu. Kalau itu satu mata kuliah, walaupun di dalamnya ada SKS teori, ada SKS untuk praktek, ada SKS satu lagi untuk ke lapangan apa Ibu ya? Iya, ke klinik Pak. Iya. Ya. 2K klinik. Kemudian nanti diproporsi Bu. Ketika Ibu menilai kognitif, ini yang digunakan gitu. Nanti misalkan masuk nilai, nilainya mungkin kalau bisa masih nilai angka gitu Bu. Nah, kemudian dari keterampilan, nanti dinilai juga keterampilannya. Ini pendapat saya ya, pendapat pribadi saya. Nanti masuk juga nilai. Nah, kemudian dari yang terakhir tadi. Kemudian nanti diproporsi dari ketiganya akan ditemukan nilai akhir. Nilai akhir itu kemudian baru dilakukan transformasi ke standar A, B, C-nya gitu. Kalau itu satu mata kuliah, kalau menurut saya seperti itu. Mengapa? Karena SKS yang ada pada teori praktek kan sama dengan beban kerja yang harus dicapai oleh mahasiswa, kan? Berarti kalau begitu proporsional juga di dalam pemerolehan nilainya. Bisa jadi misalkan anak itu terampil tapi teorinya lemah, atau teorinya lemah tapi terampilnya tinggi. Nah, jadi di sini ada proporsi-proporsi yang digunakan oleh dosen untuk menentukan nilai akhir mata kuliah Ibu, karena dalam satu kesatuan. Misalkan 6 SKS, kan nilainya hanya 1 Bu ya? Iya Pak, iya. Ya, nah 1 saja dengan cara penilaian kognitif dikembangkan. Psikomotor tadi keterampilan, yang satu lagi mungkin proyek atau apa istilahnya di sana. Kemudian dari situ muncul angka-angka, digabungkan secara proporsional, kemudian hasilnya ditransformasi menjadi nilai mata kuliah yang bersangkutan. Kalau menurut saya seperti itu, Bu Fitsi ya, dari kebidanan gitu. Iya, Pak. Nah, yang jadi masalah yang jadi pertanyaan, apakah bobot SKS pecahan itu sudah memperhatikan beban mahasiswa? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Okay. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Sama-sama, Bu. Barangkali yang lainnya silakan Bapak Ibu. Silakan. Kita berdiskusi. Ada Bu Widya, Bu Tisna, Bu siapa lagi, Bu Desi, Bu Utami, Bu Dera, Bu Neneng, gitu, Ibu PKS, Bu Wenti, Bu Farida, silakan. Kalau ada yang ingin diklarifikasi dari proses penilaian yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu atau bertanya tentang hal-hal yang lainnya. Pak. Ya Pak. Silakan Bu, siapa Bu? Kalau mengukur kehadiran bagaimana ya? Kehadiran tadi sudah disinggung. Apakah masuk ini Bu? Masuk. Apalagi kan pandemi nih Pak, banyak katanya sinyal nih katanya. Padahal tidak kan gitu. Itu mah sulit ya. Nah itu sulit Bu. Itu adalah kejujuran mungkin ya. Tekankan saja ke mahasiswa, menurut saya di awal gitu. Ditekankan ke mahasiswa
Saya pernah juga Bu kuliah gitu ya, kuliahnya bukan kuliah evaluasi, waktu itu kuliah strategi pembelajaran matematika. Kemudian saya memberikan soal gitu ya, kan ini ditutup kayak ibu-ibu, alasannya kan ya apa saya nggak buka gambar gitu ya. Mengapa? Karena supaya menghemat kuota dan lain sebagainya. Saya maklumi gitu ya. Tapi ketika saya panggil untuk menjawab tidak ada gitu. Nah mungkin anaknya nggak tahu kemana, saya ngobrol aja 2 jam gitu ya. Anak-anaknya entah ada yang saklek dari teman saya itu wajib 2 jam terlihat wajahnya gitu. Nah itu kebijakannya mungkin masing-masing begitu ya. Dan itu juga masalah sikap Bu, memang masalah sikap, apakah mereka jujur walaupun ditutup tetap menyimak apa yang kita paparkan atau apa yang didiskusikan oleh kita dengan teman-temannya begitu. Mungkin itu menjadi PR kita bersama Bu, dan tidak mudah itu menurut saya. Kita memaklumi, tapi pemakluman kita malah disalahgunakan kan Bu ya. Kita memaklumi, tapi pemakluman kita malah disalahgunakan oleh mahasiswa gitu. Oke, itu banyak kasus Bu, banyak kasus. Iya, terima kasih Pak. Dan mudah-mudahan mahasiswa kita bisa mengubah sikap, dan itu adalah salah satu tugas kita. Memang tidak mudah juga menurut saya. Mudah-mudahan Ibu dari psikologi, kalau ada yang dari psikologi ada? Saya juga ingin belajar dari psikologi. Ada yang dari psikologi? Barangkali bisa memberikan bantuan, atau ada teman yang lain, ada trik dari teman-teman? Bu Widya, Bu Madalena, ada trik nggak supaya mahasiswa jujur? Putri, Yanti, hadir ya hadir. Kayaknya kembali ke Tuhan ya Pak. Nah, dosa gitu. Sulit kan? Ya, kembali kepada Tuhan itu. Bagaimana kejujuran mereka di dalam bersikap gitu ya. Kita hanya bisa berharap gitu, bisa memberikan penekanan, dan itu ada usaha maksimal yang kita berikan. Kata saya mengutip mungkin yang meninggal itu siapa, ulama yang di tokoh NU yang di Jawa itu, Mbah Mun, bahwa tugas kita bukan seluruh mahasiswa bisa pandai gitu, karena mungkin mahasiswa ada yang cerdas, ada yang kurang, ada yang tidak. Tugas kita adalah mengajarkan sesuatu yang harus mereka pelajari. Jangan berpikir hasilnya gitu ya. Apakah maksimal tidak maksimal, karena sangat bergantung pada karakter masing-masing. Tetapi kita tetap berupaya mengembangkan layanan pendidikan terbaik bagi mahasiswa. Mungkin itu saja tugas kita Bu ya. Baik. Ada yang lain lagi silakan. Sebelum saya masuk ke pengolahan hasil penilaian. Ini sudah selesai ya. Jadi mengembangkan soal itu Bapak Ibu, mulai dari merancangnya di sini gitu ya, berapa soal yang ditetapkan oleh kita, kemudian baru menuliskan berapa soal yang di aplikasi konseptual atau aplikasi prosedur atau analisis prosedur atau evaluate prosedur atau metacognitive knowledge gitu ya, di create. Kemudian dari sini kita buat kisi-kisi seperti ini. Sehingga muncul indikator. Di sini tuh indikator kalimat. Kalimatnya itu harus ABCD kalau kerennya itu. ABCD itu audience. Bisa bener nggak nulis bahasa Inggrisnya? Mohon maaf kalau salah ya. Behavior. KKO ini. KKO. Gitu. C-nya condition. Dan degree gitu ya. Ini yang lengkap. Jadi condition itu stimulus yang harus ada dalam sebuah soal. Diberikan bla 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 gitu ya. Mahasiswa audiens dapat mengembangkan, KKO mengembangkan. Terus masuk ke pengetahuannya, kemudian derajat pencapaiannya apa? Mungkin ini sebagai alat ukur yang nanti ditetapkan oleh siswa, oleh kita sebagai dosen atau penilai. Sekali lagi, di dalam indikator itu kalimatnya A, B, C, D. Audience, behavior, condition, D, degree ya.
Condition biasanya di awal, istilahnya stimulus. Diberikan bla 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 bla, mahasiswa audien dapat, kemudian dapatnya apa? KKO, memilih sesuai dengan kognitif yang yang telah kita tetapkan. Menentukan atau dapat menilai. Kemudian menilai apa? Melihat pengetahuannya di sini, baru masuk ke degree. Misalkan dengan benar atau minimal menilai ini langkah-langkahnya minimal 4 yang benar gitu. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu sekalian, baru dibentuk sebuah soal itemnya. Masuk ke stimulus dulu. Perhatikanlah cerita di bawah ini. Nah, itu stimulus. Dari cerita tersebut, cobalah Anda kembangkan anu-anu ya. Nah, itu soal yang sudah kita susun sesuai dengan materinya, sesuai dengan level kognitifnya, dibuat indikatornya, baru dibuat soalnya, begitu ya. Oke, bagaimana kalau skor-skor itu sudah diperoleh? Oh, ini contoh-contohnya ya, Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah paham gitu. Nah, ini stimulus. Kalau di orang lain stimulusnya bisa segini. Diagram poin berikut menunjukkan struktur angkatan kerja. Gitu ya. Ini stimulus, ini baru stimulus segini, Bapak Ibu. Ini stimulus. Ya. Stimulus. Nah, baru dikembangkan. Nah, ini soal pilihan gandanya. Populasi usia kerja dikelompokkan ke dalam grup utama yang mana? Nah, ini sini. Mana tadi? Nah, ini 1, 2 gitu ya. Oke, itu. Bekerja tidak bekerja, usia kerja bukan usia kerja, dan seterusnya. Di sini boleh menggunakan kata tanya, ada menggunakan titik-titik, boleh juga. Kalau saya dulu orangnya menganut paham titik-titik. Titik, 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 spasi, titik. Titiknya 3 buah ya, jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Adalah titik, titik, spasi, titik. Titik ini adalah titik-titik ini adalah diisi oleh option ini. Titik ini adalah akhir sebuah kalimat. Karena menurut saya pilihan ganda itu bentuknya bukan pertanyaan, tapi pernyataan yang tidak lengkap. Kemudian coba dilengkapi oleh option-option yang diberikan. Nah, option itu ada kunci, ada distractor, pengecoh. Distractor, pengecoh. Pengecoh itu bukan asal kunci jawaban, tetapi kemungkinan jawaban apabila siswa tidak paham pengetahuan, tidak paham prosedur, tidak paham soal, atau tidak paham apapun gitu. Sehingga muncul di dalam distractor gitu. Bukan seperti guru matematika yang banyak kuncinya misalkan 5 di C. Yang lain asal bukan 5 saja gitu. Yang penting terurut gitu. Misalnya ini 2, 3, 7. Ketika saya bertanya kuncinya yang mana? Ini Pak katanya. Kemudian opsinya mengapa 2? Kan tidak 5. Nah, itu salah. Mengapa tidak 3? Bukan kunci jawaban. Mengapa 7? Supaya terurut 2, 3, 5, 7 begitu. Tetapi angka 2, 3, 7 ini adalah bilangan-bilangan yang muncul apabila siswa atau mahasiswa mengalami kesalahan dalam proses penyelesaiannya. Baik itu misalkan ini salah membaca soal, salah menggunakan rumus misalkan, salah melakukan apa gitu. Nah, itu sulitnya membuat soal pilihan ganda. Makanya saya katakan tadi, soal pilihan ganda itu membuatnya sulit, memeriksanya mudah. Ya. Oke, ini sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu, karena mungkin di perguruan tinggi agak jarang yang menggunakan soal pilihan ganda ya.
ini pilihan ganda kompleks. Nah, ini ada istilah dulu, ini pilihan ganda kompleks, PG kompleks gitu ya. Nah, siswa diberi pertanyaan di sini atau pernyataan. Kemudian diberikan lagi di sini ada pernyataan atau deskripsi atau apa gitu ya, yang meminta siswa untuk memberikan justifikasinya. Apakah setuju, tidak setuju, apakah benar, salah, terserah. Di sini contohnya misalkan dalam angkatan kerja, dalam angkatan tidak bekerja, dan seterusnya. Mengapa ini disebut kompleks? Karena mereka harus memahami pernyataan-pernyataan ini, kemudian memberikan sebuah keputusan yang sesuai dengan justifikasi yang diminta. Apakah kesetujuan, apakah kategorial, dan lain-lain. Ya. Ini mungkin untuk mahasiswa juga bisa dilakukan. Kemudian ini sama, ini kategorialnya berubah tidak berubah, seperti pilihan ganda kompleks tadi. Yang di sini ini urean. Nah, ini pertanyaannya mengapa, jelaskan. Ini metakognitif. Kalau jelaskan mengapa itu pertanyaan metakognitif, tapi sangat tergantung apa yang diinginkannya. Apakah metakognitif analisis, apakah metakognitif penilaian. Mengapa diagram pohon dipilih? Berarti ini penilaian. Ya, metakognitif penilaian. Jadi mengapa ada pemilihan menggunakan diagram pohon. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang bagaimana mengolah hasil pengukuran? Oh, ada 15 menit lagi ya. Nah, di dalam penilaian, istilahnya itu ada bobot, bukan bobot ibu-ibu ya. Kalau bobot bahasa Sunda itu hamil, gitu ya. Bisa berasa sih bobotnya, gitu. Artinya hamil berapa bulan, gitu ya. Bobot ini adalah suatu bilangan yang dikenakan terhadap suatu soal yang diinterpretasi dari usaha teksti atau istilahnya itu siswa mahasiswa dalam mengerjakannya. Gitu ya. Kemudian ada skor. Skor itu angka atau bilangan yang diperoleh mahasiswa pada setiap nomornya hasil dari penilaian. Misalkan Bapak Ibu mengembangkan soal urean. Soal urean misalkan 5 nomor gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, bobotnya bisa saja berbeda-beda, Bapak Ibu. Bisa saja misalnya ini 2, 4, 3, misalkan 5, 5. Pak, ini nggak pas, 10 tambah 7 tambah 2, 19, tidak apa-apa. Jumlah ini tidak harus genap atau bilangan yang istimewa gitu. Boleh-boleh saja. Mau berapapun terserah. Mau 19, 20, 15, 60, terserah gitu ya. Asal kita memahami arti bobot itu. Mengapa ini 2, mengapa 4, mengapa 3, mengapa 5, mengapa 5. Nah, tapi kemudian kita seringkali mencari kemudahan. Kemudahannya apa? Udah sama aja semua deh gitu. Nah, itu mencari kemudahan gitu ya. Padahal bisa saja bobot sebuah soal itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bergantung pada sekali lagi tingkat kesulitan yang yang dilakukan oleh mahasiswa, bukan oleh guru, bukan oleh dosen, dalam menyelesaikan suatu masalah. Oh, dua ini ya mungkinlah pemahaman konseptual, 4 ini mungkin analisis prosedural, 3 ini mungkin pemahaman analisis konseptual, 5 ini mungkin evaluasi konseptual, 5 ini mungkin creativity prosedural gitu ya. Nah, jumlah ini 19 ini namanya SMI, skor maksimal ideal. Jadi artinya kalau semua siswa memperoleh skor yang maksimum itu 19 gitu. Nah, kemudian kalau skor, misalkan si X1, oh ini memperoleh 1, ini memperoleh 3, misalkan, oh ini 2, misalkan ini 3, ini 2, misalkan ini 3, ini 4. Berapa jumlahnya? Berapa ya?
14. Nah, ini skor siswa. Ini skor si A itu X1 itu 14 gitu. Seperti itu skor. Nah, kemudian dari skor-skor ini baru ditransformasi menjadi nilai gitu. Skalanya berapa ya terserah kita, mau skala 10, skala 100, skala 11 dan seterusnya. Menggunakan apa? Yaitu tadi, apakah normatif atau patokan atau apapun gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi si jumlah bobot itu tidak harus 100, tidak harus 20, tidak harus 50. Ya, bergantung dari angka-angka atau bilangan-bilangan, yang ditetapkan sebagai inferensi tingkat kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikannya gitu. Ini contoh yang sudah saya barusan. Ini untuk pemberian skor, kalau pilihan ganda berapa, benar salah berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, sebagai contoh saja, ini yang di UPI tadi saya jelaskan, ini PHP yang di UPI seperti ini. Mungkin di Bapak Ibu bisa berbeda karena kampus punya kebijakan otonom itu dalam menentukan nilai-nilainya. Jadi semua dosen mata kuliah apapun, bidang prodi apapun harus menggunakan skala 100 untuk memperoleh nilai-nilai ini. Gitu. Kalau dulu bebas, mau dosen punya acuan masing-masing gitu kan, jadi bahaya gitu. Bisa jadi ada anak 50, seorang anak memperoleh 50 mata kuliah A, dapatnya 40 mata kuliah B gitu ya. Nah, dosen ini menggunakan patokan sendiri, angka 40 ini jadi B misalkan, yang ini malah jadi C gitu nilainya. Nah, itu kan bisa tidak standarnya di sana. Sehingga dibuatkan penilaian acuan patokan. Contoh lain adalah passing grade lulusan CPNS. Ini yang saya ambil gitu ya. Ini ada passing grade sehingga nanti dibuatkan yang lulus minimal berapa gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk yang dulu tahun 2018 ada kelulusan SMA SMK, itu batasnya 5,5. Berarti ini menggunakan skala 10 gitu. Skala 11, maaf. 0 sampai 10 skala 11 dengan batas standar kelulusan adalah 5,5. Siapa yang menetapkan? Kalau dulu itu Kemendiknas gitu ya. Kemendiknas yang menetapkan jika anak itu memiliki skor rata-ratanya di atas 5,5 maka dia lulus, dan jika tidak maka dia gagal gitu. Bapak Ibu, ini beberapa lagi. Ini hanya ada skala 10, skala 5-nya gitu ya, sesuai dengan apa yang saya tadi sebutkan, bisa menggunakan rata-rata dan simpangan baku gitu. Baik, masih ada waktu 5 menit. Saya persilakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan ya. Oke, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak keterperadaban bangsa yang bermartabat. Tadi ini ya, tujuan pendidikan nasional. Izin live dulu, mau ganti laptop. Ini laptop ini. Oke, kita kembali ke laptop ya. Dari seperti yang 2 mata itu apa? Siapa ya? Lupa lagi saya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi karena waktu saya habis itu. Silakan Bapak Ibu, Ibu Grace, Ibu Buri, Bu Saipudin, dan lain-lain. Silakan kalau ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, karena sangat mungkin itu biasa-biasa aja Pak Jana, mungkin ya, setelah biasa-biasa saja. Ya, silakan Bu, Pak. Siapa nih? Iya Pak, saya lagi. Ya, silakan. Siapa?
Mengenai acuan nilai tadi Pak, yang skala misalnya 91 sampai 100 tuh A, itu memang udah ditentukan ya, Pak? Karena kalau di kami tuh 80 A gitu Pak. Itu sudah ditentukan atau memang berdasarkan perguruan tinggi masing-masing ya Pak? Baik. Terima kasih Pak. Ini ada suara dari mana ya? Sedang pelantikan kayaknya. Pemakai sembako kali Pak. Pelantikan ya. Terima kasih Bu. Saya baru lagi barusan.